Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan Bu Lutfia ya. Di sini Bu Lutfia akan menjelaskan tentang sistem pelumasan. Oke, pelumas adalah zat kimia, umumnya cairan yang diberikan di antara dua benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek. Pelumas berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang berhubungan. Jadi di sini kan ada gear nih ya. Ada gear, ini untuk mengurangi aus atau gesekan yang terjadi yang bisa menyebabkan kerusakan atau menyebabkan komponen ini rusak. Pelumas mesin terdiri dari banyak komponen yang bergerak dan bersentuhan satu sama lainnya. Ini adalah minyak ya, kita buka biasanya, terus kita masukkan. Nah, bisa nanti mengalir ke camshaft, ke valve, push valve, dan terakhir adalah agar tidak ke engkol ini disaring ya ke poros engkolnya. Seperti itu karena sisa-sisa pembakaran di sini. Pada saat mesin bekerja, gesekan antara komponen saling bersinggungan, membuat mesin kehilangan tenaga dan keausan dari komponen, bahkan mesin dapat berhenti beroperasi. Komponen yang umumnya terbuat dari bahan logam itu akan menghasilkan panas saat bergesekan. Panas tersebut tentu bisa menyebabkan engine overheat, sehingga komponen mesin mengalami keausan, sehingga mesin membutuhkan proses Di sini fungsi sistem pelumas yaitu untuk melapisi logam dengan oli sehingga mencegah kontak langsung antar logam dengan udara maupun air dan terbentuknya karat bisa dihindari. Mengurangi gesekan pada komponen satu dengan yang lain juga meredam benturan yang terjadi pada komponen tersebut sehingga suara mesin bisa lebih halus. Fungsi sistem pelumas mesin. Pertama, untuk mendinginkan komponen mesin secara langsung. Kedua, untuk membilas kotoran yang tertempel pada komponen mesin. Ketiga, untuk melumasi komponen mesin yang bergesekan, mencegah korosi. Seperti ini ya. Terus ini adalah piston agar tidak bergesekan dan ini membersihkan kotoran-kotoran seperti mu'mul di sini. Untuk keempat, untuk mencegah kausan dan pada setiap komponen. Sistem kerja. Jadi sistem kerjanya itu untuk melumasi bagian-bagian komponen pada mesin pada sistem pelumasan terdiri dari beberapa macam, yaitu sistem pelumasan campur, sistem pelumasan air-table, sistem minyak pelumas percik, sistem pelumasan tekan. Sistem pelumasan campur yaitu oli dicampur dengan bahan bakar. Biasanya di sini itu biasanya pada motor 2 tak ya. 2 tak itu motor zaman dahulu seperti Vespa. Terus sepeda motor Honda RV itu zaman dahulu banget. Maka oli ikut aliran gas ke ruang engkol dan silinder di mana oli terbakar yang biasa digunakan pada motor 2 tak yang bersifat mencampur baik dengan bensin. Di sini adalah tank wadahnya. Terus ini ada bensin biasanya dicampur di sini. Dialirkan untuk proses pembakaran pada poros engkol ini atau piston biasanya. Campur. Sistem pelumasan outable itu mencampur oli samping dengan bahan bakar yang nantinya oli akan memasuki ruang engkol. Ya, ini kan dicampur di sini tangki oli samping. Terus poros engkolnya di sini karena dipompa oleh pompa oli. Terus sistem minyak lumas percik, sistem pelumasan dengan memanfaatkan gerakan dari bagian yang bergerak. Di sini biasanya gerakannya. Ini kan bahan bakarnya, jadi prosesnya lah, energinya. Komponen-komponen memerlukan minyak lumas, misal poros engkol berputar sambil meracikkan minyak pelumas untuk melumasi dinding silinder. Sistem pelumasan ini biasa digunakan pada mesin dengan katup samping dengan kapasitas. Ini biasanya sudah modern ya, ini adalah mesin modern. Sistem pelumas tekan, yaitu pelumasan tekan oli akan disirkulasikan ke seluruh bagian mesin oleh pompa oli. Ini proses pembakarannya di piston poros engkol ini. Di sini ada komponen ya, ada oil pan. Di sini oil pan itu seperti wadahnya ya. Terus ada oil strain. Terus untuk pompa di sini nomor 3 ini oil pump. Stick ini ada level. Jadi levelnya itu ada level maksimum atau sudah level rendah. Kalau sudah maksimum nggak boleh. Terus oil pressure switch. Terus oil filter ini agar nomor 6 ya, mana ini ya,
agar dia itu dari hasil proses pembakaran ini agar tidak sisa-sisanya itu tidak merusak poros engkolnya tadi. Terus oil indikator. Hampir sama ya, ada saringan, pompa, panci minyak di sini tadi kan wadahnya ya. Bantalan penak engkol. Jadi di sini itu prosesnya, proses pergerakannya agar mesin kalian itu bisa berjalan. Komponen-komponen sistem pelumas dan fungsinya. Di sini pada sistem pelumas di dalamnya terdapat komponen dan memiliki fungsi masing-masing antara lain yaitu carter oil, berfungsi untuk menampung oli sebelum dan setelah oli bersirkulasi dalam mesin. Jadi ini tempatnya, wadahnya seperti ini. Terus pompa oli. Pompa oli berfungsi untuk memompa oli dari carter di sini ya, dan menaikkan oli yang melumasi logam-logam yang bergesekan di mesin. Petunjuk level oli berfungsi untuk mengetahui banyak oli yang terdapat di dalam carter oli. Terus filter oli untuk menyaring kotoran agar tidak naik ke dalam mesin saat mesin berputar. Sensor, yaitu sensornya tidak seperti ini kasa, ini saringan kasa. Ini bukan sensor ya, ini saringan kasa yang saya coret-coret, yaitu tekanan oli berfungsi untuk memberitahukan kita melalui indikator oli di dashboard jika tekanan oli di dalam mesin kurang akan menyalakan lampu oli. Biasanya kan ada di dashboard. Dashboard itu biasanya di mobil. Jadi ada simbolnya di situ. Biasanya ada olinya banyak atau enggak. Terus biasanya itu juga kalau bensin juga ada sensornya. Terus saringan kasa ini yang ini berfungsi untuk menyaring benda-benda kasar yang berukuran besar agar tidak terisap oleh pompa oli dan merusak pompa.